Ajaran yang orang memang gelisah dari negaranya sendiri. Wong yang dihadapi itu gurun pasir, Pak, gersang itu. Terus dicekokin ke kita yang kita udah biasa nanam kentang, minum kopi pagi-pagi. Nah ini yang kemudian berusaha dicekoki supaya kita sama dengan mereka dan punya tujuan politik. Nah ini yang menjadi persoalan-persoalan baru di berbagai negara termasuk di Indonesia hari ini. Makanya kita orang-orang NU ya udahlah nggak apa-apa. Meskipun adzan ya jangan buru-buru sholat, masih bersihin pacul dulu ya. Kan udah biasa kita, Pak. Setelah di masjid itu selesai jamaahnya baru kita sholat, itu kan biasa. Ya artinya biarlah itu semua berjalan. Kan yang jadi masalah kalau kita nggak sholat, Pak. Ada orang yang mengharamkan, wah NU itu baca kunut. Ya nggak usah dianggap, biarin aja, Pak. Yang salah kan yang nggak sholat subuh kan. Nah ini adalah gambaran-gambaran bagaimana mereka membenturkan kita satu sama lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita harus memperkuat diri dengan ajaran-ajaran Wahabi Salafi yang sebenarnya membingungkan, Pak. Bahkan Saudi, Pak, nih saya masih ingat, saya naik haji itu tahun 97, Pak. Zaman belum ngantri-ngantri, yang penting punya duit, daftar 2 bulan kemudian berangkat, wis. Itu saya daftar 2 bulan sebelum keberangkatan, Pak, diterima sama negara. Karena waktu itu ya inilah soal takdir lah. Saya betul-betul nasib aja yang bawa saya naik haji itu. Saya nikah dengan orang kaya yang akhirnya dihajikan sama mertua. Nah ini akhirnya berangkat. Saya masih ingat ketika di Mekah saya disambut oleh seorang TKI dari Madura. Dia supir, Pak. Ketika saya masuk, dia nyetel dangdut ceritanya. Di tipnya itu di mobilnya. Tel dangdut agak kencang, mungkin karena ada saya gitu kan. Langsung didatangi sama Baladiah, Satpol PP-nya sana. Dan langsung diharamkan, Pak, langsung dimatikan dan ditilang. Hanya gara-gara nyetel dangdut lagunya Ida Laila kencang-kencang. Itu ditilang, Pak. Saking begitu parahnya mereka mengharamkan musik. Sekarang Blackpink itu konser, Pak, di sana. Coba. Nah ini adalah perubahan-perubahan baru. Bahkan, Pak, pada tahun 2023 kemarin, hari kemerdekaannya Saudi, saya diundang, Pak. Saya juga kaget. Selama ini kan saya melawan Wahabi. Tapi kok ketika ada Yaumit Taksis, hari kemerdekaan Saudi, saya diundang oleh kedutaan Saudi untuk hadir di sana. Rupanya saya diundang itu untuk membuktikan bahwa Saudi itu sudah mau lepas dari Wahabi, Pak. Supaya saya menyaksikan sendiri. Nah ini adalah gambaran Saudi sendiri sudah gerah, Pak, dengan ajaran yang diproduksi sendiri oleh mereka. Sehingga apa? Orang pakai hijab pun di Saudi sekarang udah nggak diwajibkan, Pak. Coba buktikan itu, kalau nanti umroh ya, ini kan nggak mungkin haji. Nggak, maksudnya nggak mungkin tahun ini, karena udah sedang berlangsung. Nah, kalau umroh nanti buktikan di sana, datanglah ke kota-kota di luar Haramain, ke Jeddah, ke Taif, atau ke Riyadh, atau ke Tabuk, atau ke Al-Khobar sekalian. Nggak ada orang yang pakai hijab, Pak. Meskipun saya sendiri miris juga, ini Saudi ini Khaddamul Haramain, pelayan 2 kota suci. Tapi ya jangan kebablasan gitulah, saya juga nggak suka gitu. Karena terlalu bebas, Pak. Dan musik itu sudah dimainkan di beberapa kafe-kafe di Riyadh. Ya artinya Saudi sendiri ini akhirnya sadar. Menurut Raja Saudi Muhammad bin Salman, kalau Saudi ini terus memegang ajaran Wahabi sebagai tulang punggung undang-undang di negara ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Ini diutarakan langsung, Pak. Makanya Saudi sekarang, dulu ketika tahun 97 itu saya naik haji, satu-satunya bank di sana itu Al-Raji, Pak. Bank syariah. Tapi Saudi sadar, ini kalau kita bergantung hanya kepada satu bank ini, negara kita akan jadi apa? Mungkin mikirnya gitu. Sehingga kemudian apa? Sekarang itu di sana sudah banyak bank konvensional, Pak. Ada BNP Paribas dari Spanyol, ada Standard Chartered dari Inggris, ada Deutsche Bank dari Jerman. Ada JP Morgan namanya bank itu dari Amerika. Bertaburan sekarang, Pak, di Saudi itu. Bank konvensional. Nah, di sini Wahabi pesek ini lebih Saudi dari Saudi, Pak. Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu, sementara orang Saudinya ingin menjadikan seperti Indonesia hari ini. Kan kebalik namanya. Nah, ini kan
Pada akhirnya memang peradaban manusia ini kan tidak bisa ditolak. Nah, NU itu lentur Pak di situ. Keuntungannya NU, muassis NU, para ulama NU itu mengajarkan kita kelenturan. Dulu Pak, wali ya yang ingin menikahkan anaknya itu ulama-ulama masyhur itu mengharamkan menyerahkan anaknya untuk dinikahkan kepada wali itu lewat handphone. Karena tidak bertatap muka Pak. Alasan ulama harus bertatap muka. Jadi tidak boleh, tidak sah nikahnya kalau seorang wali, orang tua menyerahkan ke wali hakim, menyerahkannya lewat handphone, teleponan. Nggak boleh karena tidak ada tatap muka. Ini ulama-ulama masyhur. Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir juga tidak mensahkan pernikahan itu. Setelah video call bisa Pak, ulama-ulama masyhur memperbolehkan karena bertatap muka. Artinya apa? Inilah